Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenal aplikasi analisa tematik atau thematic analysis bersama saya, Najma, SKM MPH PhD. Saya ingat ketika pertama kali saya harus melakukan analisa tematik dengan secara sistematis, saya dihadapin banyak sekali coding atau kode-kode. Lalu bagaimana saya mencari benang merahnya? Lembaran-lembaran kode-kode bersama bayi saya ini, Muhandas ketiga, anak saya ketiga, adalah hasil refleksi dari banyak wawancara, grup diskusi, dan visual methods. Lalu saya amatin satu persatu dan saya cari benang merahnya. Hal yang melandasi perjalanan saya sebagai seorang epidemiologis dan statistician dan harus mempelajari hal baru di dunia kualitatif, yang saya pengen tekankan bahwa isu terkait kesehatan masyarakat itu kompleks, sehingga kombinasi angka dan kata diperlukan untuk memahami fenomena yang ada. Kali ini kita akan memahami dengan kata dan panca indera kita untuk memahami fenomena yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita menganalisa datanya. Kita mengingat kembali apa itu research onion atau irisan-irisan seperti bawang yang kita perlukan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Research onion ini dikenalkan oleh Saunders pada tahun 2007. Irisan-irisan yang membantu kita sebagai peneliti dari lapisan terluar hingga ke dalam, dari penetapan paradigma penelitian atau filosofi yang digunakan, lalu aku mau memutuskan approach apa, deduktif atau induktif. Mengembangkan tema dari teori atau dari hipotesa saya, atau dari data-data yang akan aku kembangkan. Lalu saya lanjut ke layer berikutnya, strategi penelitian. Aku mau melakukan eksperimen, survei, case study, grounded theory, etnografi, atau penelitian aksi atau action research. Lalu aku ke layer selanjutnya menentukan pilihan, apakah time horizon saya mau cross sectional atau horizontal atau longitudinal. Saya akan amatin untuk beberapa waktu atau saat ini saja. Lalu kita masuk layer terdalam, yaitu teknik dan prosedur untuk melakukan penelitiannya. Dari filosofi, approach, strategi pilihan, dan rentang waktu yang kita putuskan, teknik apa yang akan kita lakukan. Lalu kita akan mempunyai data-data, dan salah satunya itu dari layer yang paling dalam, terkait metode penelitian, interview, sampling, pemilihan informan, wawancara, dan termasuk salah satunya yaitu analisa data. Kali ini kita akan fokus kepada salah satu strategi analisa data, yaitu thematic analysis. Pengingat kita bersama, kenapa kita harus melakukan penelitian secara sistematis dan mempunyai landasan ilmiah dari setiap keputusan yang kita ambil, termasuk dalam proses menganalisa data. Jangan sampai penelitian kita itu hanya mengumpulkan hal yang tidak valid, lalu kita menganalisa data dengan metode yang tidak pas atau tidak tepat, sehingga hasilnya pun tidak valid dan memberikan bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kita sebagai peneliti capek badan aja atau hanya sekedar memenuhi syarat lulus ujian, skripsi atau disertasi. Mari kita belajarin secara seksama sehingga apa yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hari ini kita akan membahas apa itu analisa tematik yang pertama. Yang kedua, langkah-langkahnya apa saja sih? Dan kita akan lihat contoh-contohnya dan teman-teman akan melakukan latihan secara mandiri. Baiklah, kita mulai dengan apa sih analisa tematik itu?
Jika teman-teman mempunyai banyak hasil wawancara, fokus grup diskusi, catatan harian selama penelitian, bagaimana memulai untuk menuliskan hasil penelitian? Salah satu metode analisa yang dapat kita lakukan yaitu dengan pendekatan analisa tematik. Apa itu thematic analysis? A method for identifying, analyzing, and reporting patterns or themes within data. It's minimally organized and describes your data in rich detail. However, frequently it goes further than this and interprets various aspects of the research topics. Ini pendapat Brown dan Clark. Nanti teman-teman bisa download jurnalnya dan kita akan sediakan di e-learning. Prinsip metode ini adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang ada di data kita, yang sering muncul di data kita. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengorganisasi data kita supaya lebih sistematis, hasilnya lebih kaya, dan ada cerita dan benang merah dari setiap data kita. Sehingga ada pola interpretasi yang akan kita temukan terkait topik-topik penelitian kita. Secara umum, ada dua pendekatan dalam melakukan analisa tematik. Deduktif atau didrive atau diarahkan oleh teori yang kita gunakan, dan induktif berdasarkan data-data temuan kita. Bagaimana sih melakukan secara deduktif itu? Pada penelitian deduktif, di mana tema-tema yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan juga sesuai yang teori kita gunakan. Jadi proses yang saya lalui adalah kita perlu memfamiliar atau membaca berulang-ulang transkrip data-data kita. Lalu ada tema-tema yang kita kembangkan, bisa jadi berdasarkan tujuan penelitian kita atau teori yang kita gunakan. Lalu kita akan mengkode data-data kita dan kita kategorikan berdasarkan tema-tema di atas, dan kita akan mempunyai kumpulan kode-kode berdasarkan hasil penelitian kita. Bagaimana dengan induktif? Kita sebut ini dibimbing atau digandeng oleh data-data yang kita temukan. Secara umum, kita akan mulai dengan memfamiliar data-data kita dengan membaca berulang-ulang. Lalu kita mengkode data-data yang aku temukan di lapangan. Dan dari beberapa kode yang mirip akan aku kelompokkan menjadi tema-tema yang berbeda. Sehingga aku akan mempunyai banyak tema yang keluar dari data-data hasil wawancara, grup diskusi, dan aku akan pahamin itu untuk mencari benang merahnya. Jadi apa yang perlu aku tulis untuk laporan penelitian aku. Hal yang perlu dipahamin, bagaimana menghasilkan tema-tema dalam analisa data kita. Ada beberapa approach atau pendekatan yang bisa kita lakukan. Tema mungkin merupakan kesimpulan dari data-data yang kita temukan. Tema juga bisa memiliki sebuah arti. Misalnya, seperti saya penelitian ibu positif HIV, saya pengen menampilkan 3 cerita dari 18 ibu positif HIV yang aku temuin di lapangan, dan aku ingin menceritakan story mereka lebih detail dari data-data yang aku temukan, lalu saya kombinasikan.
Lalu bisa juga berdasarkan tema itu, berdasarkan apa yang kita kembangkan selama analisa data. Jadi kita kembangkan berdasarkan kode-kode yang kita lakukan, lalu kita akan membentuk suatu tema. Jadi berdasarkan analisa data kita. Dan hal yang paling unik bahwa untuk mengembangkan tema itu kita seperti mencari harta karun yang tersembunyi dan itu dikembangkan oleh peneliti. Jadi kenapa penelitian kualitatif itu setiap peneliti mempunyai hasil yang unik? Karena itu di-create atau dianalisa oleh kita sendiri dan kita menginterpretasikannya berdasarkan data-data yang kita temukan dan hasil refleksi kita, asumsi kita. Itu hal yang cukup berbeda ketika kita melakukan penelitian kuantitatif. Berikut adalah langkah-langkah analisa tematik secara umum. Yang pertama, kita perlu memiliki data itu dengan membaca berulang-ulang. Sehingga kita tahu siapa yang bicara ini, siapa yang mengungkapkan hal yang berbeda. Jadi proses tahap awal itu kita menyelamin data-data kita. Yang kedua, kita baru melakukan coding dan recoding. Lalu kita mengkategorikan coding-coding itu dan pada akhirnya kita menghasilkan tema-tema yang kemudian akan kita kembangkan dalam tulisan paragraf hingga bab penelitian kita. Kita akan menyelaminya bersama-sama satu persatu. Langkah pertama yaitu memfamiliarisasi dengan data-data yang kita punya dengan membacanya transkrip berulang-ulang untuk menyatukan diri kita dengan data kita. Dan uniknya ketika kita melakukan pengumpulan data sendiri, itu akan lebih menyelami, kita akan lebih menyelami data-data kita dan apalagi kalau kita mentranscribe atau mengetik kembali suara-suara teman-teman hebat di lapangan oleh kita sendiri. Ini adalah hal-hal yang penting. Kalau saya biasanya saya print, lalu saya guling-guling sambil makan pempek. Saya baca suara-suara teman yang hebat dan kadang-kadang langsung saya tandain hal-hal yang penting. Kutipan-kutipan yang penting yang harus ditonjolkan di dalam tulisan saya. Langkah kedua, kita perlu melakukan coding dan teman-teman bisa melakukan recording kembali. Dari setiap wawancara yang kita lakukan, kalimat, paragraf, kita bisa mengkodenya sesuai apa makna yang kita tarik dari tulisan-tulisan itu. Dan ini adalah subjektif dan ini akan kita pelajarin pada satu pertemuan khusus bagaimana cara mengkode dan recording. Jadi misalnya ini salah satu suara ibu positif HIV. Dia bilang, kenapa sih bagaimana proses dia dirujuk ke rumah sakit pemerintah dari rumah sakit swasta? Dan apakah dia dijelaskan bahwa dia dirujuk itu karena dia positif HIV? Informasi yang kita peroleh dari ibu itu bahwa sebenarnya dia telah melakukan segala tes dan pas hamil 9 bulan itu dia pergi dulu ke swasta, rumah sakit swasta. Lalu dia dirujuk ke rumah sakit negeri dengan alasan bahwa bayinya itu kelilit pusat. Jadi nggak bisa dia lakukan di rumah sakit swasta dulu. Ternyata di rumah sakit negeri baru dia jelaskan bahwa ibu dirujuk ini karena ibu positif HIV dan positif hepatitis B. Jadi saya mengkode percakapan ini sebagai misinformasi dan juga saya merekod ulang
Ini bisa juga pelanggaran terhadap hak informasi seorang pasien akan informasi yang sebenarnya. Langkah ketiga yang teman-teman perlu lakukan adalah aku ketemu banyak sekali kode, baik dari hasil wawancara, fokus grup diskusi dengan orang yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah aku mencari benang merahnya. Jadi saya perlu mengkategori suara-suara yang keluar dari ibu positif HIV, tenaga kesehatan, teman-teman LSM, dan teman-teman pengambil kebijakan. Kira-kira mau ditulis apa ya? Supaya kita menghasilkan data yang meaningful, yang ada artinya, dan bisa memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan. Ini adalah siklus pengambilan data yang saya lakukan. Awalnya saya melakukan fokus grup diskusi dan interview pada ibu positif HIV. Lalu saya mewawancarai tenaga kesehatan dan LSM, menyampaikan suara ibu positif HIV dan mereka merespon. Lalu pada akhirnya kepada pengambil kebijakan. Jadi semua data ini teman-teman, saya coding, recording, lalu saya kategorikan. Hal yang menjadi catatan selama pembelajaran saya bahwa proses coding dan recording itu ada dua cara. Kita bisa melakukan secara manual dan juga secara komputerisasi. Kita kenal softwarenya itu NVivo. Kalau saya masih taraf belajar secara manual karena saya mau feelingnya. Saya menggunakan otak saya, hati saya, untuk refleksi data-data yang lebih kaya. Bedanya dengan menggunakan software, itu teman-teman akan mempunyai data yang lebih tersusun rapi, tinggal ketika saya kodenya ini, biasanya kita bisa tinggal klik ini, tapi segala sesuatu kita juga perlu melakukannya secara manual seperti SPSS Tata, kita memasukkan data, lalu kita meng-highlight atau menggarisin hal-hal yang penting, lalu mereka akan membantu organisasi data kita. Terlepas mau pakai yang manual ataupun menggunakan software, kualitatif ini unik teman-teman. Teman-teman menggunakan pikiran, hati, dan refleksi untuk menampilkan data yang sangat meaningful atau sangat berarti bagi para pembaca. Baiklah, kita akan masuk ke contoh-contohnya. Bagaimana sih coding itu? Terus bagaimana sih tema-temanya itu? Dan pada akhirnya kita akan melakukan latihan secara mandiri. Teman-teman, dari banyak data yang saya kumpulkan dari LSM, tenaga kesehatan, saya mengkode data-data saya dari setiap wawancara. Di pinggirnya saya biasanya punya space yang kosong lebih banyak dan saya mengkode. Lalu setiap hasil wawancara itu saya buat mappingnya. Jadi misal ini suara dari LSM. Tema besarnya saya dapatkan kenapa sih perempuan atau ibu rumah tangga itu dan perempuan wanita subur rentan tertular HIV. Jadi saya mempunyai 4 tema besar dan kode-kodenya ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Silakan diamatin. Lalu ada juga suara tenaga kesehatan. Beliau menjelaskan kompleksitas juga kenapa perempuan itu rentan tertular HIV. Lalu dia juga menjelaskan perspektif tenaga kesehatan, dilema, ketika dia harus menawarkan atau ketika teman-teman tenaga kesehatan cenderung merujuk kepada beliau ketika menemui ibu positif hamil yang positif HIV. Dan dia juga menjelaskan tentang kenapa sih di layanan kesehatan itu confidentiality itu terhadap status pasien itu masih merupakan hal yang mahal
sehingga kita menormalisasi membuka status HIV pasien kepada teman-teman lainnya. Dan beliau juga menawarkan solusi. Kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki situasi ini sebagai posisi tenaga kesehatan? Lalu ada narasumber lainnya juga menawarkan dilema-dilema dalam melakukan tes HIV dan bagaimana dilema di dalam rumah sakit. Jadi ini saya coding, saya sudah kategorikan, lalu untuk mempermudah itu saya buat mapping teman-teman. Dan terakhir, ini salah satu contoh suara dari ibu positif HIV. Bagaimana perjuangan mereka, teman-teman, ketika sudah tahu positif HIV, lalu akses ke layanan kesehatan, supaya anaknya terhindar dari HIV. Mereka melakukan role play atau drama, dan saya kode perjalanan drama mereka dan pesan-pesannya, apa yang saya lihat, saya dengar, saya coding dan saya kategorikan sesuai dengan menurut saya. Nah, ini teman-teman, setelah saya seperti gambar dengan bayi saya yang pertama tadi, saya menyelamin, saya membaca lagi kode-kodenya, lalu tahap selanjutnya menulis, teman-teman. Jadi saya mencari benang merahnya dari setiap kode yang berbeda, dan salah satu chapter saya, salah satu bab saya memutuskan ini yang ingin saya tuliskan. Jadi peta-peta tema ini berdasarkan proses-proses coding, recording, kategori yang saya lakukan. Yang pertama, untuk kendala untuk akses pelayanan pencegahan penularan dari ibu ke anak, saya bilang tema utamanya yaitu mau tes atau enggak. Ada tema-tema kecilnya, membuka kerahasiaan, budaya dari kepo atau ingin tahu, dan juga tema-tema kecil lainnya. Lalu juga saya kedua membahas tentang setelah tes, saya mau membahas tentang pengalaman ibu setelah didiagnosa positif HIV. Bagaimana saya menampilkan satu kasus, Ani, dan saya mendiskusikan kasus ini ke tenaga kesehatan dan mereka memberikan respon. Bahwa ada bilang takut terhadap ibu positif HIV itu normal, menghindarin mereka itu normal, dan ada juga yang bilang adanya rujukan yang panjang sehingga menyebabkan banyak yang telah terdiagnosa positif HIV itu pada akhirnya tidak akses ke pelayanan kesehatan. Dan tema besar yang ketiga, saya menemukan bahwa adanya moralitas yang terkait dengan gender. Jadi adanya diskriminasi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki untuk akses ke pelayanan ini. Saya memilih menampilkan 3 story, 3 cerita, baik dari suara, ada suara dari tenaga kesehatan, ada suara dari bidan, ada suara dari dokter kandungan, dan ada suara dari dokter puskesmas, dan saya menampilkannya satu persatu dan menganalisanya bersama-sama. Bingung? Galau? Itu pun telah saya laluin. Dan untuk mempermudah itu, mari kita contoh dan latihan. Salah satu transkrip wawancara ibu positif HIV, lalu teman-teman belajar mengkode, ingat tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, lalu silakan lakukan proses-proses dalam tematik analisis. Dan kita akan bandingkan dengan mapping teman yang lainnya, sama nggak ya dengan cerita yang sama. Itu aja dari saya. Selamat latihan dan salam cerdas. Tiada batas untuk mencari cerdas dan silakan menambah bacaan dari materi-materi yang lainnya dan referensi yang saya tulis di setiap slide saya. Terima kasih.
Ini ada salah satu aplikasi online untuk membuat mapping. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat latihan ya.